Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas semua limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa bertemu lagi, tentunya dalam kegiatan tatap maya yang kedua setelah kemarin kita kembali dari kegiatan tatap muka di asrama haji, dan ini kita lanjutkan lagi di tatap maya yang kedua ya setelah pertemuan tatap muka kemarin. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di terakhir dari modul 2, dan insya Allah nanti berikutnya kita akan lanjut ke modul 3 ya. Nah, jadi mudah-mudahan kakak-kakak terus semangat ya dan selalu menjaga kesehatan sehingga pelaksanaan kegiatan kita ini sampai selesai bisa berjalan dengan aman dan lancar, dan mudah-mudahan kakak-kakak bisa terus semangat dan bisa mengikuti kegiatan ini sampai akhirnya nanti di bulan Desember kalau tidak salah ya. Baik kakak-kakak, kemarin kakak-kakak sudah melaksanakan tes akhir di modul 2 ya. Jadi tadi juga saya sudah memeriksa hasil dari tes kakak-kakak semua, dan alhamdulillah di kelas kita ini sudah semuanya ya, tidak ada yang terkendala dan sudah menyelesaikan dengan baik ya. Mudah-mudahan saya doakan hasilnya juga baik ya. Nah, baik kakak-kakak semua, hari ini kita lanjut lagi di agenda kita yang berikutnya, yaitu aksi nyata praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, jadi itu adalah topik yang kita bahas di kesempatan hari ini ya. Jadi di kegiatan hari ini mungkin kita hanya sebatas refleksi, kemudian kakak-kakak akan mendengarkan penjelasan saya terkait dengan persiapan kegiatan aksi nyata. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu, dan mungkin tidak ada LK atau presentase yang akan dikerjakan ya. Jadi kakak-kakak hanya menyimak, kemudian memberikan review terkait dengan materi-materi pembelajaran yang sudah kita pelajari, dan mungkin sedikit memberikan refleksi. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu untuk agenda kita hari ini. Nah, jadi mungkin hari ini kita hanya sampai ke 90 menit ya, 2 jam pelajaran ya. Baik, berikutnya kakak-kakak. Nah, sebelum kita mulai, ini ada sebuah kata ya yang mungkin bisa kita jadikan sebagai inspirasi kita dalam sebagai penyemangat kita dalam proses pembelajaran ya. Tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua fokus perhatian untuk fokus belajar,
munculkan rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan, ya. Jadi tenangkan pikiran, ya. Jadi jika ada hal-hal yang mengganjal di pikiran, mohon ditenangkan dulu, ya. Kemudian arahkan perhatian, fokus belajar, kemudian munculkan rasa syukur, ya. Jadi kita masih bersyukur hari ini, ya, masih bisa bernapas, ya, masih bisa beraktivitas sebagaimana mestinya, karena di luar sana mungkin masih banyak orang yang ingin beraktivitas seperti kita, namun karena kendala satu lain hal sehingga mungkin mereka sedang terbaring di rumah sakit dan lain sebagainya, ya. Jadi kita patut, ya, mengucapkan syukur karena dari sekian banyak orang kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita. Kemudian munculkan rasa ingin tahu, ya, dan kebajikan, ya. Jadi semua orang itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, ya. Jadi tidak ada yang lebih hebat, ya. Hanya kita memiliki talenta yang berbeda-beda, ya. Jadi yang paling baik itu adalah eh, yang menghargai pengetahuan orang lain, ya. Jadi bukan berarti kita di sini dan saya yang paling tahu, ya. Tapi saya yakin kakak-kakak juga memiliki eh, pengetahuan yang luar biasa, ya. Dan begitu juga sebaliknya, ada yang kakak-kakak tahu dan saya tidak tahu. Nah, dengan adanya kegiatan seperti ini kita mungkin bisa saling berbagi, saling bertukar pengalaman, ya. Jadi eh, dalam proses pembelajaran, ya, kita bahkan dari anak kecil pun, ya, kita belajar, ya. Jangan menganggap bahwa kita lebih tua kemudian semua kita yang paling pandai atau paling pintar, tidak seperti itu, ya. Jadi oleh karena itu, ya, ada kata bijak mungkin yang mengatakan bahwa jangan eh, oke, baik kakak-kakak, mohon maaf ada sedikit gangguan, ya, pada mikrofon saya, ya. Jadi mohon dimaklumi. Baik kakak-kakak, itu tadi, ya, ada sebuah kata renungan untuk kita renungkan bersama, ya. Selanjutnya kita masuk ke slide yang berikut, yaitu doa bersama, ya. Jadi untuk mengawali kegiatan kita, mari sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan dalam sampai akhir kegiatan di hari ini, kegiatan kita berjalan dengan lancar, ya. Oleh karena itu saya mengambil alih untuk mari sama-sama kita berdoa, ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, berdoa dimulai.
Berdoa selesai ya. Nah, ini kesepakatan kelas ya, kesepakatan kita. Saya mengulang kembali kesepakatan dan saya yakin kakak-kakak mungkin sudah hafal dengan kesepakatan kelas kita ya. Ini sering ya kita lakukan di setiap pertemuan tatap muka seperti ini ya. Dan memang ini harus berulang-ulang ya. Mudah-mudahan kakak-kakak tidak bosan dengan kesepakatan yang sudah sering kita sepakati bersama. Nah, jadi ada 7 kesepakatan ini ya. Saya bacakan secara singkat saja. Menyalakan kamera ya. Jika kakak-kakak tidak mengalami gangguan, silakan kameranya dihidupkan. Kemudian mematikan mikrofon ya, ketika teman yang lain berbicara. Kemudian hadir seutuhnya. Jadi maksudnya kakak-kakak dalam kegiatan ini hadir seutuhnya sampai selesai ya, selesai 90 menit nanti. Kemudian menghargai waktu ya. Jadi saya mohon maaf tadi yang seharusnya direncanakan kita pada pukul 14.00, namun ada sedikit kendala di tempat saya, sehingga kita baru laksanakan di pukul 3 ini ya. Kemudian memaksimalkan fitur chat ya, dan mengangkat tangan ketika ingin menyampaikan pendapat. Dan selanjutnya adalah jika terjadi gangguan teknis, ini adalah hal yang wajar. Nah, nanti dalam pelaksanaannya ketika kakak-kakak terlempar atau mungkin ada gangguan di tempat kakak-kakak, kalau masih bisa silakan masuk kembali ya. Yaitu adalah resikonya kita belajar daring ya. Karena kondisi di daerah kita mungkin berbeda-beda ya. Terkadang di tempat ketika mengalami gangguan listrik sering juga diikuti dengan gangguan jaringan ya. Nah, ini tujuan dari sesi kita kali ini. Jadi hanya 2 ya tujuan sesi kali ini ya. Yaitu merefleksikan koneksi antar materi ya. Kemudian yang kedua, memahami penugasan aksi nyata ya. Jadi hanya 2 ini agenda kita, sesi kita kali ini ya. Jadi merefleksikan koneksi antar materi. Nah, jadi nanti kakak-kakak akan diminta untuk sedikit merefleksikan koneksi antar materi kaitan dengan materi yang sudah dipelajari, mulai dari pendidikan kebugaran dan model pendidikan gerak, kemudian model pendidikan sport education model ya. Ini nanti kita refleksikan, dan setelah itu kakak-kakak akan mendengarkan terkait dengan penugasan aksi nyata ya. Nah, jadi nanti kakak-kakak akan membuat sebuah video aksi nyata ya, praktek pembelajaran. Nanti akan saya jelaskan. Nah, jadi seperti itu, hanya 2 sesi kita kali ini ya. Jadi tidak ada tugas-tugas LK atau PPT yang nanti kakak-kakak kerjakan dan presentasikan, tidak ada ya. Jadi hanya refleksi dan memahami penugasan aksi nyata. Hanya 2 itu agenda sesi kita ya.
Nah, sementara agenda kita ini untuk agenda di sesi ini refleksi koneksi antar materi ya. Itu 30 menit ya. Dan penjelasan tugas aksi nyata, pengantar tugas penjelasan teknik, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, penilaian lini masa 20 menit, kemudian kita akan diskusi dan tanya jawab terkait dengan pelaksanaan kegiatan aksi nyata yang nanti akan kakak-kakak lakukan selama 7 menit, dan nanti kita akan tutup penutupan selama 3 menit ya. Jadi itu agenda kita ya di sesi kali ini. Nah, baik. Kita masuk ke agenda kita yang pertama, refleksi koneksi antar materi paket modul 1 dan modul 2. Ya, jadi nanti kakak-kakak saya akan minta pendapatnya terkait dengan eh, keterkaitan antara materi paket modul 1 dan modul 2 ya. Oleh karena itu kakak-kakak boleh sambil membuka kembali eh, modul-modul yang sudah dipelajari ya. Karena ini kita sifatnya refleksi, kemudian eh, mengingatkan kembali terkait dengan pemahaman kakak-kakak terkait dengan paket modul yang sudah kita pelajari ya. Berikutnya, nah, sejauh mana pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif ya. Jadi kakak-kakak diminta untuk merefleksikan kembali terkait pemahamannya dalam hal keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Mungkin masih ingat kakak-kakak keterampilan mengajar PJOK yang efektif seperti apa ya yang sudah dipelajari kemarin. Kemudian apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, jadi ada 2 pertanyaan refleksi ya yang saya minta siapa yang ingin duluan memberikan uh, tanggapannya terkait dengan 2 pertanyaan ini. Silakan Kak Maimun atau Kak Fit. Siapa yang ingin duluan untuk uh, menjawab pertanyaan refleksi ini? Kak Maimun atau Kak Fit? Silakan Kak Maimun, Kak Fit. Atau
Silakan Kak Maimun, Kak Fit. Ya, boleh Kak Maimun, boleh ya. Sambil melihat di modul ya, silakan sambil diingat-ingat kembali ya. Silakan Kak Mun atau Kak Fit. Mohon maaf saya terlempar tadi ya. Silakan Kak Fit, sejauh apa pemahamannya terkait dengan keterampilan mengajar PJOK yang efektif ini? Kira-kira sejauh apa pemahamannya ya? Kemudian apakah ya baik Kak Maimun, silakan Kak Maimun. Baik Pak, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jawaban saya dalam pertanyaannya, di sini saya menjawab yang saya ketahui sejauh ini yang saya pahami dalam terkaitnya keterampilan mengajar PJOK yang efektif, yaitu pembelajaran dengan tentang pembelajaran yang keterampilan tentang pembelajaran secara efektif, yaitu dapat merencanakan pembelajaran dengan matang, kemudian dapat menciptakan suasana yang aman dan nyaman dalam kelas maupun di luar kelas. Kemudian dapat menggunakan metode pembelajaran yang berbeda-beda sesuai dengan yang ada.
Kemudian peserta didik dapat memberikan umpan balik yang konstruktif. Kemudian peserta didik dapat memanfaatkan teknologi. Yang terakhir, peserta didik dan guru dapat memberikan evaluasi kepada peserta didik setelah melakukan pembelajaran. Mungkin itu saja yang saya dapat pahami untuk pertanyaan keterampilan mengajar PJOK secara efektif. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Kak Maimun ya, luar biasa sekali. Apakah pemahaman Kak Maimun ini akan mendukung dalam proses pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik ini? Ya? Jadi apakah pemahaman Kak Maimun terkait dengan keterampilan mengajar PJOK yang efektif yang sudah disampaikan tadi, ya? Apakah ini Iya Pak, mungkin untuk terhadap saya ini mendukung untuk saya kan Pak, untuk sebagai guru ke peserta didik. itu aja ya? Enggak, jawabannya itu sudah sangat mendukung ya Pak, dengan cara kita mengajar efektif ini. Sangat mendukung sekali ya. Sangat mendukung sekali, karena agar apa? Karena dapat mengajar dengan suasana yang lebih nyaman, biar peserta didik juga merasa tidak bosan, ya kan Pak? Mungkin itu saja sih. Menurut saya sangat mendukung dalam pembelajaran efektif. Ya, baik Kak Maimun ya. Jadi sudah cukup jelas tadi apa yang disampaikan oleh Kak Maimun, bahwa keterampilan mengajar PJOK yang efektif ini ya, ini merupakan sebuah kemampuan guru ya dalam menyampaikan materi PJOK ya, agar di mana dalam proses pembelajarannya ya, ini siswa bisa lebih menyenangkan bagi peserta didik ya. Kemudian dalam proses pembelajarannya harus bervariasi ya. Kemudian ada umpan balik juga yang diberikan oleh siswa ya. Kemudian pembelajaran itu tidak hanya berfokus pada guru saja, tapi bagaimana pembelajaran itu berpusat pada peserta didik ya. Dan dalam penerapan pembelajarannya ini juga menggunakan teknologi-teknologi sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu apa yang disampaikan oleh Kak Maimun tadi, luar biasa ya. Nah, kalau Kafid, menurut Kafid seperti apa? Silakan tanggapannya. Oke. Ya, terima kasih kepada Kakak Fasil yang telah memberikan kesempatan. Untuk yang pertama, sejauh apa pemahaman saya terkait dengan keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Pembelajaran yang efektif, saya jadi ini belajar tentang keterampilan yang cukup, yang kita ketahui, yaitu menggunakan pendekatan diferensiasi, itu yang sangat efektif untuk pembelajaran untuk melihat kemampuan fisik dan minat siswa. Untuk yang kedua, pertanyaan apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK berpusat pada peserta didik, sudah berpusat pada peserta didik. Keterampilan ini ada berbagai macam
yang kita menggunakan adalah gaya mengajar. Gaya mengajar yang kita gunakan ada kalau tidak salah menggunakan ada 9 gaya mengajar. Yaitu berinteraksi interaksi dengan siswa, pendekatan interfaksi dengan disiplin, itu sudah sangat sangat terhadap berpusat pada siswa. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Kak Fit ya dan Kak Maimun yang sudah menyampaikan tanggapannya. Jadi menurut Kak Fit tadi bahwa pembelajaran PJOK yang efektif itu adalah bagaimana seorang guru itu mampu menerapkan gaya-gaya mengajar yang berbeda-beda ya. Kemudian dalam pembelajarannya menggunakan diferensiasi, artinya bahwa pengelompokan peserta didik berdasarkan gaya mengajarnya. Nah, jadi tidak semata-mata bahwa pembelajaran itu disamaratakan antara siswa yang satu dengan yang satu yang lain. Karena kemampuan peserta didik ini berbeda-beda. Oleh karena itu, menurut Kapit dalam proses pembelajaran harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, baik. Terima kasih Kak Fit dan Kak Maimun. Ya. Nah, selanjutnya kita beralih ke pertanyaan refleksi yang kedua. Ya. Nah, ini pertanyaan refleksi yang kedua. Sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Ya. Kemudian, apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Nah, silakan kakak-kakak untuk memberikan tanggapan terkait dengan kedua pertanyaan refleksi ini. Pemahaman terkait dengan strategi mengajar. Apa sih sebenarnya strategi mengajar itu? Ini sudah dipelajari ya kemarin pada saat tatap muka ya. Nah, ini kita hanya merefleksikan dan mengulang kembali ya. Pemahaman kakak-kakak terkait dengan strategi mengajar itu sebenarnya seperti apa sih? Silakan Kak Maimun, Kak Fit. Ya, Kak Fit, silakan. Oke, terima kasih yang kedua kalinya. Strategi mengajar adalah pendekatan atau rencana yang dirancang oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan untuk pemahaman saya terhadap strategi yang sudah mendukung paradigma, ya yang tadi untuk saya menjelaskan kembali lagi sama halnya dengan yang tadi, yaitu strategi mengajar kita ada 9 kalau tidak salah, atau kalau ada 11 atau 14 strategi mengajar, yaitu mengajar dengan berdampak, dampak sebelum, dampak dan setelah dampak. Itu 3 yang ranting mengajar. Untuk berbicara tentang pemahamannya, yang kita ketahui menggunakan gaya mengajar berkomunikasi, menggunakan penggunaan media dan alat dan bahan. Itu saja untuk PJOK. Terima kasih. Berikutnya yang pertanyaan kedua sudah tadi. Apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kak Fit? Ulang Pak pertanyaannya. Ada di layar itu.
apakah pemahaman saya terhadap Untuk Kafid terkait dengan ya lanjut, silakan dilanjut. pemahaman saya yang saya ketahui sudah berpusat pada peserta didik, karena kita mengajar menggunakan kembalikan ke yang tadi Kakak Fasil bilang, dengan menggunakan pendekatan berdiferensiasi, yaitu kembali ke peserta didik. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Berikutnya Kak Maimun. Silakan Kak Maimun. Baik Pak, terima kasih sekali lagi atas kesempatannya yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjawab sejauh apa pemahaman yang terkait strategi mengajar. Di sini pemahaman saya terkait strategi belajar yaitu dapat meningkatkan motivasi dan mempermudahkan pemahaman dengan mengembangkan keterampilan dan juga dapat melakukan dengan prinsip-prinsip yaitu seperti menyenangkan peserta didik di dalam kelas. Kemudian strategi belajar ini juga dapat berpusat kepada peserta didik. Mungkin dari saya itu saja Pak. Terima kasih. Dan untuk yang keduanya, untuk pemahaman yang saya tahu untuk strategi mengajar ini sangat mendukung juga seperti yang di awal atau yang di pertama. Untuk strategi mengajar ini sangat berpusat pada peserta didik. Sangat mendukung ya Pak ya, atau sudah mendukung pada peserta didik. Terima kasih. Ya, cukup Kak Maimun, itu aja. Ya Pak, mungkin dari saya itu saja Pak. Ya, baik. Jadi terima kasih ya Kak Maimun dan Kak Afif. Luar biasa apa yang disampaikan ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa pemahaman terhadap strategi mengajar ini sudah mendukung ya, sudah mendukung Kak Afif dan Kak Maimun dalam penerapan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik ya. Nah, mudah-mudahan dengan demikian ini bisa terus diterapkan dalam proses pembelajaran dalam di sehari-hari dalam kelas, nah sehingga siswa itu merasa nyaman ya dalam proses pembelajarannya, mereka tidak bosan ya karena pemahaman Kak Mun dan Kak Fit ini semakin bertambah ya. Nah, sehingga dalam praktek pembelajarannya tentu akan bisa diimplementasikan penggunaan strategi mengajar, kemudian penerapan gaya mengajar yang berbeda-beda ya, yang bervariasi, nah, sehingga tidak membosankan bagi peserta didik ya. Nah, selanjutnya masih ada lagi ya, karena 30 menit agenda kita untuk uh, refleksi ya. Nah, ini yang berikutnya, sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak? Masih ingatkah Kak Maimun dan Kak Fit yang dipelajari di Tatap Maya kemarin model pendidikan gerak? Pemahaman Kak Maimun dan Kak Fit terkait dengan model pendidikan gerak ini seperti apa? Boleh disampaikan. Kemudian apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap mengajar PJOK yang efektif? Silakan disampaikan siapa yang ingin duluan.
Silakan Kak Fit dan Kak Maimun, siapa yang ingin berkomentar lebih dulu? Ya, Kak Maimun. Baik, Pak, mungkin sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Di sini mungkin Silakan model Kak pendidikan gerak Maimun. ini dibahas. Ya, Pak, mungkin di sini untuk model pendidikan gerak, saya waktu itu terlambat ya, Pak, dalam pertemuan pertemuan tatap mukanya. Di sini saya ingin mencoba menjawab sesuai dengan apa yang saya bisa. Mungkin kalau ada kekurangan dan kesalahan nanti diperbaiki dan ditambahkan oleh Kak Fitria. Mungkin dengan soalnya sejauh apa sih pemahaman saya terkait model pendidikan gerak. Di sini pemahaman saya model pendidikan gerak yaitu salah satu pendekatan pembelajaran dengan pendidikan PJOK atau bisa juga uh, di bacanya pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan itu sangat menekankan pada pemahaman konsep dan konsep gerak dasar. Nah, di sini dalam model pendidikan gerak ini juga memiliki tujuan utama. Tujuan utama untuk pendidikan geraknya mungkin dalam pengembangan keterampilan gerak dasar, dalam meningkatkan kesadaran tubuh dan juga bisa dapat mengembangkan kreativitas dan juga dapat meningkatkan kepercayaan diri. Dan karakteristik model pendidikan gerak sendiri mungkin di sini berpusat pada siswa, berbasis konsep dan bersifat progresif dan menyenangkan. Mungkin dari sini saja Pak yang saya bisa tahu. Dan untuk soal yang kedua dalam pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma, itu jawaban saya sama seperti dengan jawaban nomor 1 dan nomor 2, yaitu sudah sangat mendukung untuk pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Mungkin dari saya itu saja Pak. Kalau ada kekurangan nanti ditambahkan oleh Kak Fitria. Terima kasih. Ya, baik Kak Mon, ya sudah cukup jelas dan lengkap ya. Jadi model pendidikan gerak ya ini merupakan tahapan pembelajaran ya yang disesuaikan dengan seluruh tahapan usia ya, baik dalam perkembangan anak ya. Jadi model pendidikan ini menyediakan sebuah rangkaian utuh tentang pengalaman gerak yang berkelanjutan ya melalui seluruh jenis gerakan dan seluruh jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Nah, jadi selanjutnya mungkin Kak Fit ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Kak Maimun tadi. Silakan Kak Fit. Sebentar Pak, selesai aja dulu boleh? Oh iya, boleh. Silakan ya, kita jeda dulu ya. Mungkin ada ajan di tempat Kak Fit. Kita jeda dulu. Selesai ajan. Oke, baik.
Baik, lanjut Kak Afid, silakan. Oke, terima kasih Pak. Yang sekian kali lagi berbicara tentang model pendidikan gerak. Ya, terima kasih. Saya ingin menambahkan saja sama halnya yang disampaikan oleh Kak Maimun tadi. Tujuan dari mengembang model pendidikan gerak adalah mengembangkan keterampilan gerak dasar atau kebugaran fisik. Berbicara tentang fisik di sini yaitu berbicara tentang fisiknya, kembali ke pemahaman mengenai aktivitas fisik siswa, Pak. Untuk itu adalah apa pemahaman terkait dengan model pendidikan gerak. Yang kedua, apa pemahaman saya terhadap pendidikan gerak sudah mendukung paradigma terhadap PJOK berpusat pada siswa? Ya, sangat berpusat pada siswa, karena di sini kita berbicara tentang kemampuan siswa, yaitu berbicara tentang keterampilan motorik, berbicara tentang kebugaran, tingkat karakter, bentuk karakter siswa, kerjasama siswa, dan pemahaman yang bermakna melalui gerak untuk memberikan siswa pengalaman gerak baik dalam bentuk permainan aktivitas, rekreasi sosial, dan kompetisi. Itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Kak Afid dan Kak Maimun ya sudah menyampaikan secara lengkap dan jelas ya. Oleh karena itu saya hanya sedikit saja untuk menambahkan ya. Jadi pendidikan gerak ini merupakan sebuah model pembelajaran dalam pendidikan jasmani ya, yang menekankan pada pengajaran komponen dan konsep gerak ya. Jadi seperti itu. Nah, komponen gerak ya ini merujuk pada gerak manusia yang paling dasar ya. Gerak manusia yang paling dasar dan banyak dilakukan dalam kehidupan sehari-hari seperti jalan, kemudian lari, ya, lompat, kemudian menolak, melempar, menangkap, kemudian membungkuk, ya, dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadi gerak-gerak dasar tersebut ini dinamakan sebagai gerak dasar fundamental ya. Nah, ini tentu kakak-kakak sudah lebih memahami ya terkait dengan gerak fundamental ini. Nah, kalau kita berbicara tentang konsep gerak ya, nah ini sebagaimana yang sudah kita pelajari kemarin, ada konsep tubuh ya, kemudian ada konsep ruang, apalagi Kak selain konsep tubuh, konsep ruang, konsep apa lagi? Konsep tubuh, konsep ruang, konsep usaha, dan upaya. Terus satunya apa? Yang terakhir adalah konsep keterhubungan. Iya, jadi ada 4 itu ya. Jadi ada konsep tubuh. Nah, konsep tubuh ini ya, ini Kemampuan tubuh. ya, kemampuan atau yang diawali dengan pertanyaan apa yang bergerak ya. Nah, sedangkan konsep ruang ini ke arah mana gerak dilakukan ya. Nah, sedangkan konsep usaha ini bagaimana gerak dilakukan serta dengan siapa atau memakai apa gerak dilakukan, itu konsep keterhubungan ya. Nah, baik, berikutnya kita lanjut ke pertanyaan refleksi yang berikutnya. Nah, sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan kebugaran? Mungkin Kak Fit duluan disampaikan, Kak Maimun sambil mengingat-ingat kembali atau mencari referensi lain terkait pendidikan kebugaran. Apa sih pendidikan kebugaran itu?
Pendidikan kebugaran, bentar. Nah, ini pemahaman ini sangat penting ya untuk kakak-kakak karena ini berkaitan dengan nanti sebentar aksi nyata ya. Jadi nanti dalam penerapan aksi nyata yang kakak lakukan ini bisa mengambil model pendidikan gerak ya, bisa mengambil model pendidikan kebugaran dan yang terakhir bisa mengambil model pendidikan sport education. Nah, kalau kakak-kakak menerapkan sebagaimana model konsep keterhubungan ya, kemarin kita juga sudah praktekkan terkait dengan praktek mengajar bagaimana konsep keterhubungan ya. Kemarin siapa itu yang mengambil senam, Kak? Kak Marisa, Ya, Marisa ya. Konsep kalau Kak kemarin dapat model apa, konsep apa? konsep ruang. Konsep ruang ya, baik. Oke, silakan Kak Fit terkait dengan pendidikan kebugaran nih. Untuk sejauh apa pemahaman saya terkait dengan model pendidikan kebugaran. Model pendidikan kebugaran adalah salah satu model pendidikan jasmani dan kesehatan yang dapat digunakan dalam kegiatan proses pembelajaran. Tujuan utamanya adalah model ini akan mempromosikan kesehatan dan kebugaran fisik peserta didik melalui mengembangkan pengetahuan, keterampilan fisik, serta sikap dan perilaku yang sehat. Itu adalah untuk berpemahaman apa saja yang berpusat pada siswa, berparadigma siswa, yaitu di sini keterampilan fisik. Yang kedua adalah biomekanik tentang manfaat fisik, pemahaman tentang sifat kebugaran pribadi siswa, mengetahui bahwa aktivitas fisik bisa menyenangkan. Itu dari saya. Terima kasih. Baik, Saya kembali. mungkin bisa dilengkapi atau ditambahkan oleh Kak Maimun terkait dengan model pendidikan gerak ini. Silakan Kak Maimun. Oh, Baik, mungkin di sini ya saya cuma bisa menambahkan sedikit yaitu tentang pemahaman model pendidikan kebugaran dalam PJK. Di sini untuk model pendidikan kebugaran di sini yaitu salah satu pembelajaran atau pendekatan yang berfokus pada kebugaran jasmani siswa yang mungkin seperti meningkatkan kebugaran fisik, membentukkan pola hidup aktif, dan mencegah penyakit, meningkatkan kualitas hidup. Nah, mungkin sini meningkatkan kebugaran fisik seperti meningkatkan kekuatan otot, daya tahan, kardiovaskular, fleksibilitas, dan komposisi tubuh yang ideal. Nah, untuk membentuk pola hidupnya yaitu menumbuhkan kebiasaan hidup sehat dan aktif sejak dini untuk peserta didik. Dan komponen-komponen dalam kebugaran jasmani yaitu seperti dapat mampu meningkatkan daya tahan seperti kekuatan otot dan dapat juga mampu menguatkan jantung dan paru-paru ya untuk otot-otot. Mungkin ya cuma bisa sampai sini Pak tambahan saya. Terima kasih. Ya, baik ya, sudah cukup lengkap dan jelas apa yang disampaikan oleh Kak Maimun dan Kak Fit tadi. Ya, jadi saya tambahkan sedikit saja bahwa model pendidikan kebugaran ini ya merupakan satu model ya pendidikan jasmani dan kesehatan yang dapat digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, jadi tujuan utama dari model pendidikan kebugaran ini
ini untuk mempromosikan kesehatan dan kebugaran fisik peserta didik ya, melalui pengembangan pengetahuannya, kemudian pengembangan keterampilan fisik, serta sikap dan perilaku yang sehat. Nah, jadi di dalam model pendidikan kebugaran ini berusaha menciptakan pembelajaran yang mendukung dan memberdayakan peserta didik untuk melatih kesehatan fisik dan psikologi mereka secara optimal. Nah, kemarin kita sudah pelajari pada saat tatap maya, ya. Kemudian kakak-kakak juga diperintahkan untuk membuat sebuah program latihan ya, yang menggunakan metode apa itu? FIT ya. Apa ada yang masih ingat kemarin? FIT itu apa? Frekuensi. Kemudian apa lagi? I-nya apa? Masih ingat? Ya, memang, David. Kemudian kakak-kakak juga sudah melakukan praktek pengukuran denyut nadi ya. Nah, jadi salah satu model pendidikan kebugaran ini nanti bisa diterapkan dalam pembelajaran ya. Nah, jadi misalnya latihan untuk mengukur denyut nadi seperti yang kita praktekkan kemarin. Nah, ini bisa diterapkan dalam proses pembelajaran dan nanti bisa dibuat dalam kegiatan praktek aksi nyata yang kakak-kakak lakukan. Nanti setelah ini saya jelaskan terkait dengan kegiatan aksi nyatanya. Berikutnya, nah ini yang terakhir. Oh, masih ada lagi ya. Asesmen otentik. Baik, masih ada 2 lagi slide ya. Sejauh apa pemahaman saya terkait sport education mode? Nah, jadi saya pikir ini kayaknya masih ingat semua. Siapa yang ingin duluan? Apakah pemahaman saya terhadap sport education mode sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan siapa yang mau duluan pemahamannya terkait dengan sport education mode atau yang disingkat SEM ya. Sam. Ya, ini juga kita kemarin sudah praktekkan. Silakan siapa yang ingin berkomentar duluan. Sport education mode. Sport education mode. Baik, Kak Maimun dan Kak Fit boleh sambil dipikirkan dulu, saya izin ke belakang sebentar. Setelah ini saya kembali sambil dipikirkan.
Oke, baik Kak Maimun, Kak Fit, siapa yang ingin duluan? Oh, bersamaan ya. Silakan Kak Fit duluan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang sekian kalinya lagi berbicara tentang sport education model adalah pendekatan pembelajaran PJK yang menawarkan pengalaman pembelajaran yang melengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. Model SEM ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari keterampilan, taktik, dan strategi dalam permainan. Untuk pemahamannya, berbicara tentang apa pemahaman saya terhadap sport education model sudah mendukung yaitu berbicara tentang keterampilan. Yang pertama adalah keterampilan, yang kedua adalah taktik dan strategi aturan permainan, kemampuan siswa dan minat peserta didik dapat mengeksplorasi berbagai peran seperti permainan pelatih, manajer, wasit, dan penonton. Itu saja dari saya kembalikan. Oh ya, baik. Terima kasih Kak Fit, cukup lengkap ya. Kak Maimun, silakan ditambahkan. Silakan Kak Maimun, jika ingin ada yang ditambahkan, silakan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin di sini saya cuma ingin menambahkan sedikit, yaitu tentang SEM atau Sport Education Model. Di sini dengan pemahaman yang saya tahu tentang Sport Education Model atau yang disebut dengan SEM, untuk pembelajaran ini dapat membantu peserta didik untuk dapat membuat salah satu permainan yang diciptakan oleh peserta didik, dan bisa juga dibuat sendiri oleh peserta didik dengan manajemen kelas yang dibangun oleh peserta didik. Kemudian juga dapat membantu peserta didik membuat suatu permainan yang direncanakan oleh peserta didik, seperti dari menyusun jadwal pertandingan, bisa mengatur tempat pertandingan, juga dapat melakukan puncak pertandingan dan akhir pertandingan. Mungkin dari itu saja yang bisa saya ingat. Terima kasih Pak. Ya, baik. Jadi kalau SEM ini saya pikir hampir semuanya masih diingat ya. Jadi bagaimana mendesain sebuah pembelajaran yang melibatkan seluruh peserta didik ya, mulai dari panitianya ya, kemudian desain pertandingannya ya. Nah, jadi saya pikir ini sudah cukup jelas terkait dengan SEM ini. Nah, nanti dalam proses penerapan aksi nyatanya, boleh kakak-kakak untuk menerapkan model SEM ini dalam pembelajaran. Nanti silakan dibuat kalau misalnya memilih SEM untuk praktek aksi nyatanya. Ya. Baik, kita lanjut ya. Sudah tidak terasa ini baru refleksi saja kita sudah sampai satu jam ya. Padahal tadi agendanya berapa? 30 menit ya. Ini baik, tapi tidak jadi persoalan. Nah, ini yang terakhir terkait dengan asesmen otentik. Seorang saja boleh yang ingin berkomentar terkait dengan asesmen otentik yang baru kita pelajari kemarin. Siapa yang ingin berkomentar? Kak Maimun atau Kak Fit? Silakan satu orang aja.
Oke, asesmen otentik adalah metode penilaian yang menilai kemampuan siswa dalam konteks dunia nyata dengan memberikan tugas atau mencerminkan tantangan kehidupan nyata. Ya, sudah berpusat pada apa pemahaman saya terhadap mendukung, ya sudah mendukung karena ada berbagai macam penilaian untuk penilaian keterampilan, penilaian rubrik penilaian berbagai macam. Ini berpusat pada siswa. Itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Kak Afid ya untuk berikutnya kita lanjutkan saja ya terkait dengan asesmen otentik. Saya pikir sudah pemahamannya. Nanti ketika dalam praktek aksi nyatanya, sebelum membuat video, kakak-kakak juga nanti diminta untuk membuat sebuah RPP atau modul ajar. Nah, jadi di dalam RPP atau modul ajar ini nanti kakak-kakak bisa memilih ya mau menerapkan pendidikan apa, pendidikan kebugaran atau pendidikan gerak, silakan ya. Nah, kemudian dalam RPP atau modul ajar yang nanti dibuat dan diupload itu memuat asesmen otentiknya juga ya. Nah, jadi kemarin kakak-kakak sudah praktek bagaimana menyusun sebuah rubrik asesmen otentik. Nah, jadi bisa menggunakan penilaian diri, kemudian penilaian antar teman dan penilaian oleh guru ya. Nah, baik. Nah, agenda kita yang kedua yaitu penjelasan tugas aksi nyata ya. Jadi di agenda kita yang kedua ini kakak-kakak mungkin menyimak penjelasan saya terkait dengan tugas aksi nyata. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, silakan ditanyakan ya. Nah, ini pengantar tugasnya ya. Saya bacakan setelah mempelajari semua modul 1 dan modul 2, Ibu Bapak diharapkan dapat mengimplementasikan elaborasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampuh yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS ya. Nah, jadi itu setelah kakak-kakak mempelajari modul 1 dan modul 2 ya. Nah, jadi kakak-kakak diharapkan dapat mengimplementasikan ya, mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata ya. Jadi aksi nyata praktek pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang di kelas yang diampuh. Jadi silakan saja dipilih kelas mana saja, mau kelas 1, kelas 2, kelas 3 silakan ya. Nah, jadi pembelajarannya berpusat pada peserta didik. Nah, jadi bukan berpusat pada guru. Nah, kemarin di kegiatan tatap muka yang pertama, Kafid sudah menganalisis video ya. Nah, apakah hasil video itu yang dianalisis ini sudah berpusat pada peserta didik atau belum? Ya, kalau belum nanti disesuaikan. Kalau sudah berarti dipertahankan ya. Bagaimana pelibatan siswanya, kemudian bagaimana posisi gurunya, apakah selalu memberikan instruksi atau seperti apa, ini semua sudah dianalisis secara jujur melalui lembar kerja yang sudah dibagikan kemarin ya, Kak Fit ya, pada saat pertemuan tatap muka yang pertama ya, Kak Fit ya. Kemarin hasilnya bagaimana? Masih banyak K-nya. Banyak. Artinya? Artinya masih kurang lah. Oke, baik. Ini
masih seputar pengantar tugas. Keterampilan merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Ya, jadi maksudnya adalah di dalam praktek aksi nyata benar-benar lingkungannya diperhatikan yang kondusif ya. Kemudian menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik ya. Kemudian yang ketiga, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Ya, jadi merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Maksudnya adalah di dalam praktek pembelajarannya nanti ada penerapan asesmen otentik dalam pembelajaran ya. Nanti misalnya kakak-kakak membuat sebuah rancangan asesmennya di RPP, kemudian dalam pembelajarannya di lapangan bisa diterapkan ya. Mungkin kakak-kakak langsung menilai ya, seperti nah jadi ada penerapan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK-nya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita lanjut? Atau kita lanjut dulu? Oh, Kak Fit, silakan. Oh, silakan. Terima kasih. Saya ingin bertanya di sini rancangan pembelajaran otentik. Di sini kan pembelajaran otentik ini kan ada yang menggunakan penilaian otentik, ada yang tidak menggunakan penilaian otentik. Apakah kalau contohnya orang mengambil di sini otentik kan khusus bagian permainan kalau tak salah. Kalau kita ambil tentang atletik, apakah diharuskan penilaiannya otentik, asesmen otentik, itu saja. Oke, terima kasih dari saya. Ya, baik ya Kak Fit ya. Di dalam sebentar ya, saya jelaskan semuanya dulu ya. Nanti supaya maaf tadi saya agak sedikit keliru ya. Nah, Ya, jadi siap. saya jelaskan keseluruhannya dulu, nanti setelah itu baru ditanyakan sekali ya. Oke ya, saya mohon maaf tadi saya keliru. Oke, nanti saya jawab setelah ini ya. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan RPP modul ajar yang sudah dibuat. Memuat rancangan asesmen otentik dan rekam video pada saat pelaksanaan pembelajaran praktek mengajar di kelas masing-masing. Rekaman video berisi ya, 1 kegiatan pembelajaran awal, 2 kegiatan pembelajaran inti, maksimal 30 menit tanpa diedit ya, tanpa diedit itu. Kemudian kegiatan pembelajaran akhir, dan 4 refleksi pasca pembelajaran, dan kelima testimoni peserta didik. Nah, jadi seperti ini kakak-kakak, video aksi nyata itu berdurasi 30 menit tanpa diedit ya. Nah, di dalam rangkaian 30 menit itu memuat kegiatan awal pembelajaran, pendahuluan ya, kemudian kegiatan intinya ya, kemudian kegiatan akhir pembelajarannya, kemudian ada refleksinya, refleksi pembelajaran, dan ada testimoni dari peserta didik. Nah, jadi setelah praktek pembelajaran dilakukan, silakan kakak-kakak rekam salah seorang peserta didik untuk memberikan testimoninya ya. Silakan dipilih siapa yang akan memberikan testimoni.
Dalam menilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perancangan pembelajaran RPP, modul ajar, dan video yang diunggah. Nah, ini jadi penting ini ya. Jadi maksudnya adalah saya akan menilai RPP-nya dan videonya. Jadi jangan sampai videonya yang diunggah atletik, RPP yang diunggah atletik, kemudian prakteknya adalah permainan sepak bola. Ya, jadi RPP sesuai dengan videonya ya. Jadi kalau misalnya membuat RPP tentang sepak bola, berarti videonya juga sepak bola ya. Jadi jangan RPP-nya lain, videonya lain. Seperti itu ya. Nah, ini lini masanya ya. Jadi dimulai dari penyusunan RPP ya atau modul ajar. Kemudian upload RPP modul ajar. Rentang waktunya 8 hari ya. Setelah persiapan. Oh, mohon maaf. Dari sini penyusunan RPP modul ajar. Kemudian yang kedua, penyusunan aksi nyata video pembelajaran. Terus yang ketiga, upload RPP, modul ajar, dan video. Tentang waktunya 8 hari. Kemudian penilaian kerja aksi nyata, refleksi setelah upload. Refleksi aksi nyata. Ya, jadi saat ini tanggal 8, masih ada waktu. Ya. Mulai dari sekarang sampai tanggal 19 nanti kita akan bertemu lagi di kegiatan tatap maya ya tanggal 19 November. Jadi sekarang tanggal 8 berarti tanggal 8 ke tanggal 19 berapa hari? Delapan ya. 10 hari ya. Iya, kalau tambah dengan Berapa hari hari? Minggu berarti kalau tambah dengan hari Minggu berarti 10 hari. Ya, jadi masih ada waktu 10 hari. Kakak-kakak membuat RPP-nya, kemudian videonya diunggah. Nanti di tanggal 19 kita akan melakukan refleksi aksi nyata. Nanti Kak Maimun akan mengomentari videonya Kak Fit mengomentari videonya Kak Maimun. Itu di tanggal 19 ya. Nah, sekarang kita masuk ke berikutnya diskusi dan tanya jawab ya. Nah, jadi tadi sudah ada pertanyaan dari Kak Fit ya. Apakah dalam praktek mengajar yang diambil misalnya tidak ada asesmen otentiknya, kalau bisa dicari ya yang ada penerapan pembelajaran tadi yang memuat asesmen otentiknya ya, karena ketentuannya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada materi-materi yang mungkin sifatnya individu dan tidak ada penilaian otentiknya, ini mohon bukan tidak dipakai, tapi jangan dulu ya kita, karena ini bagian dari penilaian dalam membuat rencana pembelajaran ya, memuat asesmen otentik ya. Jadi nanti disesuaikan Kak Fit ya. Nah, jadi silakan dipilih materinya yang ada hubungannya dengan asesmen otentiknya ya. Jadi bisa menggunakan model pendidikan kebugaran, pendidikan gerak, atau sport education model yang sudah dipelajari kemarin. Kira-kira begitu ya, Kak Fit ya, sementara ya. Siap, Kakak. Oke. Selain itu, Kak Maimun, ada yang ingin ditanyakan?
Sisa waktu 9 menit lagi kita manfaatkan untuk tanya jawab. Ya, Kak Afid, silakan. Oke, saya ingin bertanya lagi. Untuk pembuat unggah videonya diunggah di LMS atau pada hari 10 dalam jangka 10 hari ini diharuskan unggah video. Itu saja dari saya. Iya, saya langsung ya. Saya langsung dijawab. Jadi untuk videonya itu diunggah di LMS ya. Diunggah di LMS di modul berapa ya? Saya cek dulu. Diunggah di LMS di, kalau tidak salah di, sebentar saya cek. Nah, ini di aksi nyata. Di bawahnya modul 2.6 asesmen otentik ada tes akhir. Nah, kemudian ada di bawah tes akhir itu ada aksi nyata sebelum kita masuk di modul 3 ya. Nah, kalau kemarin kakak sudah mengerjakan tes akhir, kalau nanti dilihat di LMS-nya itu di bawah tes akhir itu ada aksi nyata ya. Diunggah di situ. Ya. Sebentar saya tampilkan ya. Nah, ini. Sudah muncul ya? Sudah. Nah, ini di bawah asesmen otentik, modul 2.6, ada tes akhir, ada aksi nyata, diunggah di sini ya. Sebelum masuk ke modul 3. Apakah di sini di LMS-nya Kafid dan Kak Maimun untuk ini sudah bisa diakses atau mungkin masih terkunci? Apa tuh, Pak? Sini ya, untuk aksi nyatanya di sini di LMS-nya. Belum dicek ya? Belum. Nah, nanti dicek ya, kalau misalnya masih terkunci, berarti ada, kalau ini kemarin tes akhir bisa ya? Bisa. Oke, bisa, berarti nanti sebentar dicoba ya, dicoba di sini. Lihat aksi nyatanya. Setelah saya klik, nah ini persiapan aksi nyata, unggah produk aksi nyata. Nah, ini. Nah, di sini ya. Persiapan aksi nyata. Nanti dicek lagi kembali di. Dia masih terkunci. Di LMS-nya masing-masing ya. Apakah sudah bisa terbuka untuk aksi nyatanya? Silakan diunggah di sini. Nanti diunggah. Kalau saya punya sudah terbuka, Pak. Akan linknya ya yang diunggah ya, bukan video apa, masih terkunci. Ya, bawa ke drive. Nah, Iya, masih terkunci saya, masih terkunci aksi nyatanya.
yang punya Kamamun sudah bisa terbuka ya. Di Kafit masih bisa terkunci ya. Ya, masih Ya, sudah terbuka berarti nanti kita koordinasi ke admin lagi ya, nanti mungkin bisa dibuka. Kalau tidak, berarti itu dia nanti saya koordinasikan ke admin atau ke lagi ya. Nah, tapi biasanya kalau dia terbuka otomatis itu. Oke, Ahmad, apa yang ditanyakan terkait dengan aksi nyatanya? Kalau di sini punya saya cuman kayak harus masukin apa ya, link ya di bawah sini. Pada sesi ini Bapak Ibu akan mengikuti sesi Ya, persiapan link. aksi nyata bersama instruktur. Klik link di bawah ini untuk mengikuti kegiatan. Apakah saya harus masuk ke ruang virtual? Tahu sebelum atau selanjutnya? Oh, bukan. Bukan itu ya. Di Yang selanjutnya, coba kerjakan boleh di tugas, unggah produk ya, aksi boleh di nyata, ini boleh di share. boleh ya unggah produk aksi nyata itu. Unggah Yang produk aksi kerjakan nyata. tugas Boleh ini di ya, boleh di share biar Kak Fit juga bisa lihat. Silakan di share. oh iya Pak. Kok salah? Apakah yang itu bukan sih Pak? Itu error itu ya. Jadi coba di share lagi. Bukan itu ya. Salah kayaknya. Masuk di mana? Share Windows. Mana sih? Ini bukan. Entry screen. Nggak masuk Pak. Tidak bisa? Oh ini. Yang ini ya Pak ya? Ah iya, betul. Coba kembali dari awal di semua modul, kembali dari awal. Wah ketahuan. Oke. Terus Kak Fit diperhatikan ya, dilihat ya. Oke, unggah produk aksi nyata itu, Kak Fit ya. Kerjakan tugas, coba dibaca petunjuknya dulu, petunjuknya dibaca. Petunjuknya yaitu pada sesi ini Bapak Ibu diminta untuk unggah produk aksi nyata yang terdiri dari RPP modul. Petunjuknya di bawah sini, pengiriman produk aksi nyata, penilaian kriterianya banyak sekali. Menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik, indikator, quick view, larger description, indikator. Ya, itu kriteria penilaian ya. Jika kakak-kakak memenuhi kriteria itu tentu nilainya akan baik ya. Oke, nanti boleh dibacakan di rumah sambil diperhatikan. Coba ke atas lagi, ke atas. Ke atas. Kerjakan tugas. Nah, kerjakan tugas. Di situ. Di sini ada upload file. Nah, upload file. RPP yang diupload. Ya, RPP yang diupload. Jadi ada dua ya yang diupload ya. Upload file. Nah, jadi klik tambahkan dulu, tambahkan dokumen. Tambahkan dokumen. Ya, biar jadi dua ya. Nah, jadi yang RPP-nya nanti diupload di atas. Kemudian coba klik upload file. Coba. Enggak upload file karena klik di upload file yang kedua. Yang mana Pak? Yang kedua. Upload file yang pertama, yang kedua ya itu. Coba diklik. Terus close keluar.
Close file. Just nih kan Pak, lagi loading. Contohkan satu ini Pak, satu file gitu ya Pak? Ya, contohnya. Jangan nanti tak usah ini lagi ya. Itu. Berarti Nanti yang asli aja ya, langsung diupload yang penting. iya. Yang asli Contohnya aja seperti itu diupload aja, biar tahu. Iya. Bisa ya? Bisa. Oke. Kalau sudah, nah silakan Kak Maimun kembali lagi, kembali ke semua modul. Oh, sudah Pak. Ke bawah terus, ke bawah. Oke, sabar. Pelan-pelan. Pelan. Oke, cukup sampai di situ dulu. Berarti sampai di situ. Nah, sekarang sebelum kita ke situ, terkait dengan tugas saksi nyata, ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Belum Pak. Belum ada? Iya, belum ada yang David, ditanya. jelas? Jelas. Oke, baik. Kalau sudah jelas berarti kita akhiri ya. Kita akhiri, tapi Kak Maimun jangan dulu keluarkan itu. Saya akhiri rekamannya ya. Nanti setelah ini kita akan kembali ke LMS ya. Nah, untuk di sesi kali ini nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan terkait dengan aksi nyata, nanti boleh ditanyakan lagi ya. Nah, namun sebelum itu kalau tidak ada lagi ya, untuk pertemuan kita di sore hari ini cukup sekian ya. Nah, jadi terima kasih kakak-kakak sudah berpartisipasi ya sampai selesai di kegiatan ini. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita ketemu lagi ya nanti di tanggal 19 November ya. 10 hari dari sekarang. Jadi 10 hari dari sekarang ini kakak-kakak nanti akan membuat video aksi nyatanya bersama RPP-nya ya.